Ya Tuhan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu. Hingga saat ini kami boleh mempelajari pengetahuan berdasarkan firman-Mu. Ajari kami untuk hidup lebih adil dan damai. Ajari kami untuk menjadi seperti-Mu. Amin. Keadilan dan peradilan sangatlah penting bagi kelangsungan kehidupan di dunia ini. Oleh sebab itu, UNESCO menetapkan di setiap anggota negara-negara PBB untuk melakukan pendidikan keadilan dan peradilan di setiap lembaga pendidik, termasuk salah satunya adalah keluarga. Pada saat ini, sering kita jumpai ketidakadanya keadilan di setiap lembaga atau institut-institut dalam kehidupan. Maka dari itu sering kita jumpai seperti perkelahian, pertikaian, peperangan, dan terjadi pertumpahan darah. Untuk menghindar hal itu, kita diharuskan untuk membudayakan sikap adil dan peradilan. Pada umumnya, keadilan berhubungan erat dengan perdamaian. Keadilan memiliki arti adil, tulus, benar, dan tidak salah. Pada dasarnya, adil adalah sesuai dengan haknya masing-masing, tidak lebih dan tidak kurang. Keadilan yang dihubungkan dengan keluarga memiliki potensi yang sangat besar. Seseorang yang dididik dalam keluarga dengan sikap adil akan membawa sikap peradilan keluar rumah atau di lingkungan hidup seperti masyarakat. Keadilan selalu memiliki prinsip, di antaranya kecukupan, kesesuaian, atau kesetaraan dan persaudaraan. Sedangkan perdamaian berasal dari kata damai. Banyak orang mengartikan damai adalah suatu keadaan atau situasi di mana tidak ada konflik, tidak ada permasalahan, tidak ada pertikaian, dan tidak ada peperangan. Meneladani Tuhan Yesus, orang Kristen adalah pembawa damai dan sahabat bagi dunia. Memiliki sikap kehidupan sebagai orang Kristen yang identik dengan damai dan kasih. Tentu seharusnya kita sebagai seorang Kristen dituntut memiliki kehidupan yang damai. Di dalam kitab Nabi Mika 5 ayat 4, dia adalah damai sejahtera. Dia yang dimaksud oleh Nabi Mika adalah Tuhan Yesus sendiri sebagai Raja Damai. Kehadiran Kristus dalam kelahiran, kematian, dan kebangkitannya adalah cara Allah untuk merendahkan diri dan berdamai dengan manusia. Oleh sebab itu, kita sebagai manusia dituntut untuk saling merendahkan diri. Mana yang dimaksud dengan merendahkan diri adalah tidak memiliki sikap sombong, iri, dan dengki. Kita harus dapat berdamai dengan keadaan, berdamai dengan saudara, berdamai dengan lingkungan. Itulah yang dituntut Kristus bagi kita, berdamai dengan, terutama berdamai dengan diri sendiri. Contoh tentang perdamaian yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus adalah percakapan Tuhan Yesus Kristus dengan seorang perempuan Samaria di Yakub atau Yohanes 4 ayat 8 sampai 18. Pada ayat tersebut kita menemukan bagaimana Tuhan Yesus sebagai seorang Yahudi sedang menjadi jembatan perdamaian dengan orang Samaria, di mana sebelumnya kedua bangsa itu bermusuhan dan tidak saling berpegang kasih. Perdamaian dalam keluarga. Dalam hal ini kita dituntut untuk menciptakan hal-hal yang bisa menjadi kalangan perdamaian dan keadilan terhadap masing-masing anggota keluarga, antara bapak dan ibu, serta antara orang tua dan anak-anaknya. Kita dituntut untuk saling berdamai, saling mengasihi,
keluarga-keluarga yang sehat dan bertanggung jawab, maka bisa dipastikan bahwa gereja bahkan negaranya akan menjadi lembaga yang sehat dan kuat pula. Sebaliknya, jika keluarga-keluarga yang menjadi warga gereja lemah, rapuh, penuh dengan ketidakadilan dan jauh dari hidup yang damai, maka dapat dipastikan bahwa gereja maupun keluarga itu akan lemah, rapuh, dan kacau. Dari hal-hal ini, kita dituntut sebagai keluarga harus mempunyai sikap adil, dan inti dari seluruh pembelajaran ini adalah, dan yang terutama kita pahami, sebelum kita berdamai dengan sesuatu, kita harus berdamai terlebih dahulu dengan Allah dan kehendaknya, sebab itulah dasar kehidupan Kristen. Yang kedua, kita harus membiasakan berdamai dan mempunyai sikap